Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula, NIM 4130022012 dari Prodi S1 PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari artikel saya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Mendukung Proses Belajar Mengajar. Di dalam artikel pembahasan materi saya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa pengelolaan fasilitas yang buruk menghambat pembelajaran. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan pengelolaan fasilitas yang pembelajaran bahasa Indonesia. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu peserta didik untuk memahami materi pelajaran yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengajaran yang tidak memenuhi standar dapat menghambat pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang memerlukan interaksi tatap muka, seperti bahasa Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menyelidiki dan menganalisis secara rinci peran lembaga pendidikan dan manajemen infrastruktur dalam mendukung proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Tujuannya adalah populasi penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, dan staf administrasi yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana di beberapa sekolah dasar dan menengah di wilayah 10. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara semi terstruktur dan formulir observasi. Wawancara dilakukan untuk memerlukan informasi tentang pengelolaan sarana dan prasarana, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Hasil dan pembahasan. Teori manajemen pendidikan yang menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang efektif harus mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Survei mengungkapkan bahwa banyak sekolah tidak melakukan penilaian sistematis terhadap fasilitas yang ada dan karena itu tidak dapat memastikan pemeliharaan jangka panjang. Misalnya, di sekolah-sekolah yang tidak melakukan pemeliharaan rutin, kerusakan peralatan yang sering terjadi sehingga mengganggu pelajaran. Pemanfaatan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran bahasa Indonesia juga menjadi faktor penting. Beberapa sekolah yang menggunakan alat digital seperti proyektor dan perangkat lunak pembelajaran telah melaporkan peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kesimpulan dan saran. Studi menunjukkan bahwa manajemen fasilitas yang baik, termasuk ruang kelas yang nyaman, ketersediaan materi pengajaran, dan penggunaan teknologi yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sisi lain, terdapat pula manajemen yang kurang optimal seperti B. Kurang terawatnya sarana dan prasarana pendukung yang ada, sehingga menghambat proses pembelajaran yang optimal. Dengan demikian, hipotesis bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang proses belajar mengajar terkonfirmasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran bahasa Indonesia pun tercapai. Ditemukan bahwa kualitas manajemen lembaga pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran.
Pertemuan ini konsisten dengan teori manajemen pendidikan yang menekankan pentingnya manajemen, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.